amal paling potensial diterima Allah menurut Ibnu Athaillah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya sahabat, untuk mendukung channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Penerimaan Allah atas amal ibadah menjadi tujuan para hambanya. Lalu, amal ibadah seperti apa yang patut diterima? Apakah amal ibadah yang banyak, yang berat, amal ibadah yang dikerjakan hingga terkantuk-kantuk, atau yang serius? Hal ini disinggung oleh Ibnu Athaillah dalam hikmahnya, yang artinya, tiada amal yang paling diharapkan untuk diterima selain amal yang lenyap dari pandanganmu dan keberadaannya sepele menurutmu. Amal-amal ibadah yang sudah tak masuk hitungan kita itu sebenarnya paling layak diharapkan. Di samping itu, amal ibadah yang kita nilai penuh kekurangan itu juga yang paling bisa diharapkan agar diterima di sisi Allah. Amal yang kita anggap mengandung banyak kekurangan di sana-sini adalah amal ibadah yang bisa diharapkan untuk diterima Allah. Terlebih lagi, adalah amal di mana kita sendiri tidak menganggapnya. Karena hakikatnya, amal kita adalah semata karena karunia Allah, berkat taufik atau inspirasi darinya. Artinya, amal itu tidak dianggap sebagai miliknya, karena hakikatnya orang lain juga dapat melakukan itu berkat anugerah taufiknya. Tiada amal yang paling diharapkan untuk diterima oleh Allah selain amal yang lenyap dari pandanganmu. Dalam arti, kau memandang bahwa yang menginspirasimu untuk beramal itu adalah Allah. Kalau bukan Dia, niscaya amal itu tak akan muncul darimu, dan keberadaannya sepele menurutmu. Kau tak menjadikannya sebagai andalan untuk meraih harapan, seperti wusul ilallah, dekat dengannya, mendapatkan derajat atau makom tertentu, karena kau memandang kelalaian dan ketidaksempurnaan amalmu dari kekurangan yang menghalangi penerimaannya. Dalam lain naskah, tiada amal yang paling diharapkan untuk kebaikan batin. Amal yang diterima Allah adalah amal mereka yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa selalu memandang bahwa amal ibadahnya penuh kekurangan dan aib. Mereka tidak pernah mengagungkan salah satu amal ibadahnya. Mereka memandang ketidaksempurnaan ibadahnya. Tetapi, justru ibadah mereka inilah yang naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Amal itu dapat selamat dari kekurangannya hanya dengan cara melemparkan tuduhan nafsu saat mengerjakannya dan memandang kelalaian yang terdapat di dalamnya, sehingga amal itu lenyap dari pandangan matanya dan tampak hina menurutnya. Dari situ, ia tidak merasa nyaman dan menjadikannya andalan. Kalau tidak demikian, ia justru malah menghitung amal itu, menganggapnya agung dan luput memandang taufik yang menginspirasinya sebagai karunia Allah. Maka, hal itu dapat menjerumuskannya ke dalam ujub, sehingga amalnya gugur dan usahanya sia-sia.
Salah seorang arifin ditanya perihal tanda penerimaan amal. Ia menjawab, "Kau lupakan amalmu dan kau putuskan sama sekali pandanganmu darinya." Hal ini didasarkan pada firman Allah surat Al-Fatir ayat 10, yang artinya, kepadanya naik kalimat yang baik dan amal soleh, dia akan mengangkatnya. Melalui hikmah ini, Ibnu Athaillah mengajak kita untuk tidak merasa puas dengan suatu ibadah. Ia mengingatkan kita agar tidak memandang kesempurnaan ibadah sehingga melahirkan ujub, sebuah penyakit batin yang berbahaya. Ia mengingatkan kita untuk melenyapkan diri kita dari praktek ibadah kita, karena pada hakikatnya ibadah itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh sombong atas amal ibadah kita. Wallahu a'lam. Semoga ulasan ini memberikan inspirasi dan bermanfaat untuk kita semua ya sahabat. Jangan lupa dukung kami dengan klik subscribe, share, dan komen video ini ya sahabat. Terima kasih.